Saya Zahratul Nisa dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan mengenalkan beberapa konsep dasar dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Ada 13 macam konsep pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Apa saja itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama yakni korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah pemahaman bahwa satu kelompok item memiliki jumlah item yang sama dengan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari korespondensi satu-satu. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep korespondensi satu-satu. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada number sense atau indera angka. Number sense adalah konsep pemahaman bilangan. Konsep ini membantu anak-anak untuk memahami hubungan antara jumlah, menghitung, lebih banyak, lebih sedikit, dan lain-lain. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep number sense. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep number sense. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada konsep bentuk. Bentuk juga dikenal sebagai geometri awal. Pada usia ini, anak-anak tidak akan bekerja dengan rumus untuk diameter dan keliling, melainkan dengan mengidentifikasi nama bentuk dasar dan membandingkan, menyortir, mengelompokkan, dan menggambarkannya. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep bentuk. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep bentuk. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada sense spatial. Pengertian spatial adalah kemampuan untuk menempatkan item di ruang atau tempat yang benar menggunakan desain atau pola logis. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep sense spatial. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep sense spatial. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada set dan klasifikasi. Set adalah kemampuan untuk membuat kelompok item dengan cara yang logis. Ini membutuhkan keterampilan mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan adalah keterampilan tingkat yang lebih tinggi dari membandingkan. Setelah mengamati dan membandingkan, anak dapat mengambil informasi yang dipelajari dan mulai memilah, mengelompokkan, dan mengelompokkan secara logis. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep set dan klasifikasi. Selanjutnya ada ordering atau seriation. Ordering seriation adalah skill level lain yang lebih tinggi daripada membandingkan. Saat memesan atau menyusun item, anak membandingkan lebih dari 2 item atau kelompok dan menempatkan item dalam urutan logis. Mereka mungkin menempatkan barang secara berurutan berdasarkan ukuran atau bentuk, seperti menempatkan buah dalam urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep ordering atau seriation. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep ordering atau seriation. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada perbandingan atau comparing. Membandingkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dalam item atau kelompok. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep perbandingan. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep perbandingan. Selamat mengerjakan.
Selanjutnya ada pola atau pattern. Pola adalah kemampuan untuk menempatkan item dalam urutan tertentu yang berulang seperti membuat pola ulat pom-pom dalam pola AB-AB dengan warna kuning biru. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep pola. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep pola. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada menghitung atau counting. Ada dua jenis menghitung. Yang pertama menghitung hafalan, membaca angka secara berurutan dari memori. Sedangkan perhitungan rasional adalah menghitung item dalam sebuah kelompok dan kemudian memahami bahwa angka terakhir yang dinyatakan adalah jumlah untuk himpunan tersebut. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep menghitung. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep menghitung. Selamat mengerjakan. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran mencakup banyak area seperti volume, berat, panjang, tinggi, suhu, dan waktu. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep pengukuran. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep pengukuran. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada bagian dan keseluruhan. Bagian dan keseluruhan adalah skill pecahan awal. Pada usia ini, anak-anak mempelajari dasar-dasar suku cadang dan keutuhan. Beberapa contoh di prasekolah adalah jika kita mematahkan, kita memiliki dua bagian dan masing-masing bagian adalah persegi panjang. Kita dapat merobek atau memotong selembar kertas yang disebut dengan utuh menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan bagian. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep bagian dan keseluruhan. Selanjutnya ada angka dan simbol. Saat mengacu pada angka dan simbol, kami mengacu pada pemahaman bahwa angka tertentu adalah simbol dan simbol itu mewakili satu set item tertentu. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep angka dan simbol. Ada lembar kerja untuk adik-adik belajar mengerjakan dari konsep angka dan simbol. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ada grafik. Membuat grafik adalah cara merekam atau mengkomunikasikan pengamatan dan data yang telah dipelajari oleh anak. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran matematika dari konsep grafik. Nah, itu tadi 13 dasar pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Selamat mencoba dan tetap semangat belajar ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih, sampai jumpa.